Oke, di sini ada windshield EDV 160 yang ukurannya standar sekitar 50 cm ya, segini. Dan di tengahnya ada lubang. Oke guys, selanjutnya di bagian depan ini ada crash bar V2. Crash bar V2 ini yang pipanya sekitar 1,5 mili dan juga diameternya itu setengah in. Si headlamp ini pakai billet yang ukuran 2,5 in dari AS, dan ini mereknya AS dan tipenya yang all weather. Jadi ada 3 varian warna, putih, kuning, sama campur juga. Mantap kan? Halo guys, selamat pagi, siang, sore. Kembali lagi di AF Moto Vlog, AF Moto Shop, AF Moto Keren. Di video kali ini, video yang paling panjang nih. Kita mau modifikasi untuk Honda EDV 160 full custom. Mantap. Ini bagian depan, bagian belakang, atas, bawah, kanan, kiri, oke. Waduh, ini udah semua dimodifikasi nih. Dan ini tampilan standarnya ya, before sebelum dimodifikasi. Masih standar ting-ting dari pabrik. Dan ini belum keluar plat nomornya. Jadi masih baru banget nih dari pabrik, dari dealer. Cuman 1-2 hari di rumah, lalu dibawa ke toko AF Moto Shop untuk dimodifikasi. Dan plat nomornya juga belum turun nih guys. Nah, apa aja nih yang mau dimodifikasi di motor ini? Tentunya banyak banget. Di bagian depan ada windshieldnya, ada lampu tembaknya, ada billetnya, ada stop lampnya, lalu ada baut-baut titanium, lalu ada selangnya ganti juga. Wah, pokoknya banyak deh. Dan ini sesi untuk membongkar bodi motor EDV, dan kita bongkarnya itu menggunakan alat khusus ya, yang warna oranye. Jadi yang pasti aman, tidak ada yang patah. Dan ini kita juga udah profesional ya, udah biasa bongkar bodi EDV dari yang 50, dari yang 60 ya, ataupun Honda PCX kita udah bisa bongkar. Paling bongkar bodi sekitar 15 menit udah kebongkar semuanya guys ya. Nah, ini udah mulai kebongkar nih, udah kelihatan nih, depannya udah trondol, belakangnya juga udah trondol semua, joknya juga dilepas. Dan ini dia barang-barangnya yang akan dicopot dan akan diganti ya, bagian depannya juga bagian belakangnya. Wah, mantap. Balik lagi di AF Moto Vlog, AF Moto Shop, AF Moto Keren. Selamat pagi guys, kita ngopi dulu. Di pagi hari ini kita kedatangan tamu, ada EDV 160 yang mau dimodifikasi full banget. Dan EDV ini baru banget turun ya, baru 3 hari turun, langsung dibawa ke sini, masih wah kinclong banget deh. Udah kita pretelin bodinya, dan kita mau ngasih tahu nih apa aja yang modifikasi yang mau modifikasi di motor ini. Nah, mungkin kita lihat dulu ya, ada PO-nya, plus sales order-nya nanti, pre-order-nya, purchasing order-nya, sorry. Di sini ada orderan dari Om Frans di Depok. Untuk ADV-nya 160 yang ABS, ya, yang ABS. Terus beliau memasang crash bar V2 magnesium, lalu ada handguard, ada cover crankcase bawah, ada windshield smoke, sama baut anti jebol, ada klakson dual tone juga, lalu ada lampu D4 laser, ada aki lithium ganti TDR, lalu ada stop lamp GPA yang 2-in-1, ada paket big bully juga, ada selang rem TDR yang ini, yang V2 karbon, lalu ada paket billet. Nah, terus yang terakhir ada sama headlampnya juga. Jadi headlampnya terpisah ya, kita beli headlamp lagi. Dan kurang lebih PO-nya sekitar 17 jutaan, 18 jutaan ya, 17, sekian ya. Sekarang kurang lebih sekitar 18 jutaan. Sama, oh ya, terakhir ada cat pelek. Jadi peleknya juga dicat warnanya orange candy. Yang mau dipasang pertama kali karena udah dibongkar bodinya, yang kita mau pasang itu ada selang TDR dulu nih guys. Selang TDR karbon yang V2 3. Seperti ini selangnya. Ada yang di luar sana, ada yang merek Hell, ada yang mereknya TDR, cuman yang harga terjangkau juga bagus kualitasnya TDR. Oke guys, di selang ini nanti dapat 4 ya. Yang ABS seperti ini contohnya nih, yang pendek, terus ada nepelnya juga. Lalu ada yang panjang, ini pendek juga masih. Ini warnanya untuk crampingnya atau penutupnya, ini warnanya kuning TDR-nya. Lalu ada yang panjang, ini juga ada nepelnya seperti ini. Ini untuk bagian belakang ya. Kalau untuk ukuran panjangnya sih kalau nggak salah ya,
Karena biasanya ada tulisannya nih, ini kertasnya hilang nih. Itu nggak dapat ya. Jadi kalau nggak salah depannya itu ada yang 60, 70 sama yang paling belakang itu ada 110 cm. Nah, nanti untuk ukurannya nanti kita tampil sebelah sini ya, untuk ukurannya ya. Yang ABS, karena ABS sama CBS itu beda. Anti-lock brake system. Yang ABS, jadi ada 4 seperti ini. Ini guys ya, warnanya hitam karbon. Ada juga warna merah, ada juga warna biru. Tapi yang paling rame sih warnanya yang hitam seperti ini guys. Jadi simple gitu ya. Ya, gitu aja. Mungkin langsung kita pasang di motornya. Let's go. Jadi ini motornya udah di trondolin guys untuk bodinya ya. Seperti joknya udah dilepas, lalu bodi belakang dan stop lampnya udah dilepas, headlampnya juga bodi kanan kiri udah dilepas guys. Nah nanti tinggal kita mau lepas selang rem yang standarnya nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian. Dan kita lihat di dalamnya masih bersih banget nih, karena motor masih baru ya, masih kinclong banget. Mantap nih, ngeliatnya kalau motor baru tuh enak banget karena masih kinclong. Dan kita mau bleeding, kita pakainya oli dari Brembo 4 Premium Brake Fluid ya. Oke ini. Oke. Dan di sini juga ada satu lagi nih, lagi dipasang bilet yang sebelah kiri. Ini sudah dipasang TDR juga, selangnya udah pakai TDR yang ABS. Jadi sama nih, dua-duanya ABS warna hitam. Warna putih dan ini warna bronze atau coklat ya. Yaudah nanti langsung aja kita pasang selangnya sama mekanik kita, Bang Nanda. Selanjutnya kita mau proses pemasangan untuk selang rem. Selang rem dari TDR V23 karbon ya. Untuk motor Honda ADV 190 yang ABS. Langkah pertama buka dulu bodinya tadi, dan selang-selang orinya juga dibuka ya. Jadi kita lepas dulu. Hati-hati juga untuk remnya, oli rem itu jangan sampai nanti tetes-netes ya, harus ditadahin dulu sama tisu atau majun ya, supaya tidak netes ke bodi atau ke bagian-bagian part motornya, supaya aman, karena minyak rem itu keras banget, netes ke bodi atau ke pelek aja nanti bakalan ngeletek tuh peleknya. Dan ini selang TDR-nya yang warna hitam dan listnya kuning, jadi makin tampilannya makin terang ya. Ada 4 pieces, bagian depan itu ada 3 ya untuk selang remnya, bagian kanan dan bagian kiri. Lalu dari modul ke bagian bawah dan bagian tengahnya ke bagian cakram belakang atau kaliper belakang. Selanjutnya kita mau repaint. Sekarang di sesi repaint ya. Untuk repaint peleknya kita harus melepas bagian knalpot. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baut di bagian knalpot, depan bagian header 2 ya. Lalu belakang bagian knalpotnya. Lalu buka untuk arm. Nah, untuk lepas ban belakang itu harus banyak yang dibuka nih. Ada arm, ada shock bawahnya, lalu knalpotnya dibuka juga. Dan pelek ini mau di repaint warnanya orange candy gloss, orange candy gloss. Selanjutnya bagian depan, untuk pelek depan juga kita lepas. Dan baut cakramnya kita lepas juga nih. Untuk cakram belakang atau pelek belakang ini menggunakan 5 baut cakram ya, atau baut disk. Selanjutnya di bagian depan itu ada 6 baut disk. Nah, untuk baut-baut ini nanti kita ganti semua pakai yang titanium. Mantap nih. Oke, selanjutnya pemasangan bikuli untuk ADV 160. Nah, buat teman-teman yang tarikan awalnya kurang begitu greget ya, atau akselerasi bawahnya kurang begitu greget, kurang begitu narik ya, misalkan ketemu motor kecil seperti Beat, tarikannya tuh pasti lebih gacor Beat nih. Nah, kita saranin buat teman-teman yang menggunakan ADV 160 atau 150, ganti kiriannya menggunakan atau upgrade ya, menggunakan paket bikuli dari Aimoto Shop. Dan part-partnya ini kita gunakan part ori. Untuk beberapa partnya menggunakan part ori, sedangkan ada sebagian juga sudah kita custom seperti kampas gandanya gitu ya, sama rollernya juga kita udah custom. Rumah rollernya kita ganti pakai punya Yamaha NMAX. Jadi kolaborasi antara Yamaha NMAX dan juga Honda ADV 160 K1Z ya, untuk yang
160 K1Z, sedangkan untuk yang 150 itu kodenya K97. Dan ini masih grass banget untuk CVT-nya, masih ada packingnya nih, baut-bautnya juga masih aman, tidak ada yang selek. Nah, lihat aja CVT-nya aja masih putih nih. Biasa kan kalau misalkan mangkoknya masih putih ya, masih standar tuh. Kalau misalkan udah ganti tuh kayak kampasnya aja udah baru sebelah doang tuh. Belum ada yang hitam. Kalau udah lama pakai pasti kampasnya warnanya berubah jadi hitam sama mangkoknya jadi biru karena terlalu panas ya. Ini benar-benar upgrade dari awal, dari nol. Lalu diganti semua menggunakan part aksesoris dari AF Motorshop. Untuk spesifikasinya atau kelengkapannya di paket Big Wheel itu ada yang bagian depan ya, ada puli kipas sama puli roller. Bagian belakang ada per sentri, per torsi sama kampas ganda. Sekarang kita lagi pasang kampas ganda ke bagian puli belakang atau per torsi ya, menggunakan ukuran 1500 rpm, sorry. Lalu kampasnya menggunakan kampas karbon dan juga untuk per sentrinya kita gunakan pakai Honda Beat. Jadi per sentri lebih ringan, sedangkan per torsinya lebih berat. Lalu bagian depan ini ada puli roller ya, kita ganti pakai 2DP punya Yamaha NMAX Old. Ukurannya disetting karena tidak mungkin muat ya untuk puli Yamaha, kita masukin ke Honda, jadi harus bubut dulu. Include sama rollernya, sama pisletnya, dan juga ada plat camnya. Nah, untuk bushingnya itu tetap menggunakan bushing standar. Jadi jangan dirubah guys. Kalau dirubah atau dipotong atau digerinda, apalagi digerinda manual, gerinda manual, nanti bakalan oleng nih si tutup kipasnya bakal oleng karena nggak sama ya, nggak simetris, harus dibubut. Oke, sudah dipasang semua, bautnya juga jangan kebalik, harus hati-hati, nanti kalau kebalik nyopotnya nanti susah kalau di saat next mau servisnya. Dan yang pastinya harus diservis dulu. Nah, fungsi dari Big Wheel ini supaya tarikan bawah atau akselerasi dan juga middle height-nya lebih enak lagi tentunya ya. Dan hasil dari pemasangan Big Wheel ada di video-video sebelumnya guys. Nanti RPM-nya udah berubah banget, RPM-nya naik, top speed-nya naik juga di atas angin ya. Nanti kalau di lapangan mungkin perbedaannya dari kontur jalan, dari posisi angin, dan juga nyali si jokinya. Dan ini cover crankcase-nya pun sudah kita cat sesuai sama warna crash bar sama warna peleknya, warna orange candy. Wah, mantep nih. Jadi karena di bengkel AF Motorshop ini ada repaint atau painting, workshop painting, pengecetan, kalian bisa request aja tuh. Mau crash barnya atau besinya apapun kalian bisa request. Catnya juga bisa request. Lalu ada pemasangan untuk lampu stop lamp dari JBA, lampu stop lamp belakang. Ini juga PNP ya. Sebelum kita pasang ke motor, ini harus disetting dulu nih, pasang ke bodi belakang, bodi kasar sama bodi halusnya. Karena dudukannya ke situ. Pasang stop lampnya. Nah, itulah PR-nya. Kalau kalian mau masang stop lamp belakang harus buka bodi belakang full. Jadi beratnya di situ. Nah, buka bodi belakang harus copot jok dulu. Walaupun pemasangannya PNP ya. Ini colok-colok doang, cuman buka bodinya ini yang rada susah. Nah, kalau kalian mau order di AF Motorshop, untuk harganya itu sudah include sama jasa instalasi. Jadi tinggal order aja, kalian datang ke toko, udah kita pasangin deh. Dan lampu ini ada dua warna, warna merah sama warna biru. Nanti ada tombolnya, kalian bisa pencet. Nah, ini tombolnya. Kalau merah, lampu standarnya merah. Kalau di saat kita rem, nanti merahnya akan lebih terang. Kalau biru kita rem, nanti birunya akan berubah jadi warna merah gitu guys. Nah, selanjutnya ada baut titanium, mantap nih. Kita lem pakai lem locked untuk baut disknya ya, seperti ini. Tuh, mantap, disk depan, disk belakang ganti semua. Bautnya pakai baut titanium, warnanya biru. Mantap tuh, biru titanium. Ada banyak warna ya, ada biru titanium, ada hijau Tosca, dan masih banyak lagi. Lalu setelah itu ada baut CVT juga. Kita ganti pakai baut yang titanium warna biru juga.
Untuk di depan itu ada 6 baut, sedangkan bagian belakang ada 5 baut. Nah, untuk baut CVT ini ada sekitar 14 baut. Nah, jadi banyak banget nih baut CVT-nya. Lalu supaya si bautnya tidak rusak, kita lapisin pakai plastik cara lancengnya. Next, pemasangan Duromoto. Nah, ini ada Duromoto X5 untuk EDV 60 dan Crashbar V2 untuk EDV 60 juga. Mantap nih. Pemasangan Duromoto X5 karena bodinya udah dibongkar ya, jadi lebih cepat nih. Menggunakan wiring khusus dari AF Motoshop, jadi pemasangan juga PNP ya, rapi ya. Dan setiap penyambungan kita solder seperti ini, dan nanti kita lapisin sama solasi bakar supaya, nah kita lapisi pakai solasi bakar supaya sambungannya tetap rapi dan juga terhindar dari korosif. Kalau misalkan sambungannya korosif, nanti gampang putus atau konsleting gitu guys. Dan soket-soketnya juga sudah rapi ya. Ini sudah menggunakan billet. Nah, mantap kan? Billetnya juga udah ganti untuk headlampnya. Jadi ini include sama headlamp. Billetnya all weather dari AS 55 watt. Ada 3 varian warna, putih, kuning, dan juga campur. Ditambah ada slotnya dari COB, RGB, Android. Mantap, jadi ada banyak warna ya. Lalu ada electric leveling, kita taruh di sebelah kiri. Pokoknya keren banget ya, nanti kita review ya. Dan selanjutnya pasang Crashbar V2. PNP ke semua EDV 110 dan juga bracket-bracketnya sudah masuk ke sasis dan juga ada dudukan untuk lampu tembaknya. Oke. Oh iya, satu lagi nih, udah dipasang juga untuk handguard ya. Handguardnya dari Buckbuster, bahannya dari alloy dan menggunakan tulangnya kanan kiri sudah dipasang juga. Selengkapnya kita review ke video selanjutnya guys. Halo guys, kembali lagi di AF Moto Vlog, AF Moto Shop, AF Moto Keren. Kalau kalian nggak mau ngantri beli Pertalite, pakai aja Pertamax. Iya, lagi rame nih guys nih. Ya, kalau untuk EDV 160 ini cocoknya pakai RON 96 ya, atau 98 kalau bisa sih, turbo gitu guys. Nah, ini sudah dimodifikasi ADV-nya. Langsung aja kita mau review satu persatu dari bagian depan ke bagian belakang. Oke, di sini ada windshield EDV 160 yang ukurannya standar sekitar 50 cm ya, segini. Dan di tengahnya ada lubang. Jadi untuk ventilasi angin dan juga variasinya atau looknya, stylenya lebih bagus lagi sama kayak standarnya. Cuma warnanya smoke. Kalau standarnya kan warnanya clear ya, ini warnanya smoke. Terus kalau misalkan mau pasang plat nomor di bagian dalam sini juga masih kelihatan, atau mau bagian luar juga plat nomor dipasang sini juga bisa. Nanti ada bracket plat nomornya. Nah, untuk baut anti jebolnya juga udah dipasang. Jadi si baut ini ya, di bawah di dalam itu ada karet. Nah, karetnya tuh kalau kita kencengin lama-lama kendor atau bisa getas. Kalau kena panas, kena air, bisa getas. Terus bisa rusak sendiri ya. Jadi harus diganti pakai baut anti jebol namanya. Ada 4 biji. Harganya 25.000 guys. Isinya 4, depan belakang. Oke. Nah, untuk windshield ini standar harganya sekitar 250.000. Warnanya smoke. Terus ada juga yang lebih tinggi, sekitar tinggi 60 cm. Lebih tinggi ya, tuh harganya sekitar 300.000. Dan yang paling tinggi, yang XEDV, yang mirip kayak XEDV ya, 750 cc itu harganya sekitar 350.000. Oke guys, selanjutnya di bagian depan ini ada Crashbar V2. Crashbar V2 ini yang pipanya sekitar 1,5 mili dan juga diameternya itu setengah in dan warnanya sudah di repaint seperti warna peleknya dan juga warna cover crankcase-nya. Beliau request minta warna orange candy, jadi seperti ini guys, warnanya orange candy. Dan pemasnya juga PNP guys ya, seperti ini, kokoh banget, kuat. Jadi kalau kita goyangin, yang goyang motor-motornya. Dan dudukannya ke sini bagian bawah, ada depan 2, lalu di bagian samping 1, di bagian belakang 1. Ini langsung ke sasis ya. Dan juga ada anti goresnya. Kalau kalian lihat di sini, atau anti slip ya. Kalau misalkan duduk di sini kakinya nggak licin. Dan di bagian sini ada tutup karetnya guys. Nah, sini ada karetnya, belakang ada karetnya, jadi aman, tidak bikin kepentok ya.
Lalu, oh ya, untuk harganya sekitar 850.000 untuk crash bar ini. Mungkin di luar sana ada juga yang jual mirip seperti ini ya, dan itu beda, untuk las-lasannya beda, sama bahannya beda. Lalu di finishingnya juga beda, ini lebih rapi dan lebih presisi. Lalu kita pasang sini ada lampu tembak dari Duromoto yang X5 ya, yang X5 Duromotonya, dia ada dua lensa seperti ini. Dan ini casingnya gede banget, jadi nggak bisa pasang di dagu, harus pasang di luar di crash barnya. Terus lampunya juga terang banget pastinya, sekitar 60 watt kanan kiri, jadi 120 watt. Dan ini ada warna putih, ada warna kuning, sama warna campur, jadi ada 3 warna. Cuman karena kita pakai satu saklar, jadi salah satu lampunya ada yang nggak dinyalain. Jadi ada putih, kuning, sama campur. Nah, biasa sih pakai putih sama kuning aja, campur tidak dipakai gitu. Nah, kalau misalkan mau dipakai bisa disambungin ke lampu dim. Jadi kalau ngedim, lampu utamanya juga ikut ngedim ya, sama-sama ngedim. Nah, ngomongin lampu utama, di motor ini udah diganti pakai lampu bilet, guys. Wih, mantep banget. Biletnya ini include sama headlamp. Jadi headlamp yang utamanya disimpan, terus beliau request sama headlamp dari kita. Headlampnya ori juga. Jadi kita custom si headlamp ini pakai bilet yang ukuran 2,5 in dari AS, dan ini mereknya AS dan tipenya yang all weather. Jadi ada 3 varian warna, putih, kuning, sama campur juga. Mantep kan? Sama kayak lampu tembaknya nih. Jadi di berbagai cuaca atau musim juga bisa dipakai. Coba ya, kita mau tes lampu tembaknya juga. Kita nyalain aja motornya. Kita coba lampu tembaknya dulu. Ini warna kuning. Lalu ada warna putih. Nah, lampu tembak ini kalau di jalanan ya, nanti ada cut off-nya, guys. Jadi kotak gitu ya, ada cut off-nya. Kita sesuaikan sama pandangan si ridernya. Lalu kita matiin, saklarnya kita pasang sebelah kiri ya, bawah, atas bawah. Nah, di sini ada bilet. Oke, lampu utamanya bilet. Bilet ini kriterianya tuh untuk alisnya sudah alis Android, jadi bisa disetting 200 tone warna. Untuk devilnya juga sudah Android, jadi bisa 200 tone warna juga. Sama ringnya, chopnya warna putih, kalian bisa request. Terus ada exhaustnya juga, ada kipasnya, jadi kalau misalkan kita pakai berjam-jam itu masih aman, nggak takut panas atau meleleh ya. Include sama bracketnya juga, dan juga ada electric leveling. Nah, kita pasang sebelah sini, guys. Nanti kita kasih detailnya ya. Di sini ada 5 step. 5 step, jadi 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. 5 full. Jadi ada sekitar 10 step. Tapi kalau tulisannya hanya 5 aja. Kita bisa naik turunin. Jadi kalau kita turunin, lampunya ikut turun. Ya, atau kita naikin, lampunya ikut naik sesuai sama kebutuhan kita. Nyalain. Ini warna tuh naik tuh. Set ya. Oke, ini warna putih ya, guys. Kelihatan ya. Terus kita matiin dulu. Nah, kita nyalain lagi. Dia berubah warna kuning. Warna kuning. Matiin lagi. Dan lagi warnanya warm. Jadi campur antara putih dan kuning. Nah, biasanya sih gue pakai yang warm. Jadi nggak begitu putih banget dan kuning juga nggak kuning banget, di tengah-tengah dia. Dan ini ada dimnya, guys. Ya. Nah, kedengeran ya. Ada dimnya, nanti bisa dipencet di sini nih sebelah kiri. Oke. Selanjutnya di sini ada saklar Vixen yang banyak banget teman-teman sudah pasang ya, saklar Vixen seperti ini. Karena saklar ini rekomendasi buat yang suka touring dan multifungsi tentunya. Ada bisa banyak tombol yang kita butuhin dan ada di sini semua. Selanjutnya ada klakson dual tone. Nah, sebelah kiri untuk klakson yang keongnya, matiin. Geser kanan untuk klakson standarnya. Nah, kalau kita kanan kiri, dua-duanya nyala. Nah, suaranya lebih kencang. Oke, terus selanjutnya di sini udah dipasang handguard juga. Nah, handguardnya seperti ini dari bahan alloy aluminium. Pemasangan PMP juga sudah sering banget kita jelasin. Untuk handguard ini bisa dipasang di EDP 50 dan EDP 60. Dan ini pemasangan PNP kuat tanpa merubah-merubah sesuatu ya. Jadi tinggal dipasang-pasang aja, simple. Kalau masang di rumah juga bisa.
Lalu sini ada tutup minyak rem, udah ganti pakai Black Diamond. Nah, lebih simpel ya, PNP juga. Oh, sama anti gores nih. Kemarin juga anti goresnya untuk layarnya udah ditambahin jadi aman. Oh iya, ada lagi selang rem. Selang remnya sudah diganti pakai yang TDR V23 karbon. Ada 4 selang ya, depan 2, terus ke belakang juga 2. Dan ini motornya ABS, ya, jadi dari kiri ya, kanan kiri nih, ke tengah. Lalu dari tengah nyambungin ke selang depan sama ke bagian belakang. Jadi intinya ada 4 dan pemasangannya udah kita pernah bikin juga di video-video sebelumnya. Lalu di bagian belakang ada stop lamp. Jadi banyak banget nih, kita harus jelasin nih. Ada stop lampnya udah ganti juga, kelihatan ya. Ada warna merah sama warna biru. Jadi kalau kalian mau rubah-rubah warnanya, tinggal pencet aja tombol di sini. Berubah jadi warna merah, pencet lagi, berubah jadi warna biru. Nah kalau gue sih warna biru, jadi tampilannya lebih beda gitu ya kalau di jalan. Sama yang satu lagi di kiri nih ya, di CVT. Nah, di CVT ini sudah kita custom, kita ganti pakai big pulley. Jadi pulley depannya udah kita derajat, bikin baru ya dari Yamaha NMAX. Kita derajat 13,7, pakai roller 13. Lalu pulley belakang juga udah di custom juga. Mangkoknya pakai yang kartel, jadi ada suara dengungan bawah ya. Sama pairnya dan juga kampasnya udah ganti pakai yang karbon. Mantep nih. Dan yang terakhir ada baut titanium. Jadi di sini lihat tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di sini untuk disnya kan ada, disnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di kalipernya ada 2, 8. Lalu di belakang juga udah full. Nanti kita ambil detailnya untuk baut-baut titanium. Jadi banyak banget nih guys, udah dipasang nih. Dan kurang lebih habisnya sekitar 15-20 jutaan. Kelihatannya simpel tapi wah, mantep banget deh. Ya, yang mau modifikasi bisa langsung datang ke AF Motorshop. Oh ya, dan motor ini baru banget dari dealer, jadi belum ada plat nomornya, belum dipasang. Jadi motornya mau dimodifikasi di sini dan langsung dibawa ke kampung ceritanya gitu. Nah, yang mau order langsung aja datang ke AF Motorshop. Nanti di deskripsi ada alamatnya sama WA-nya. Nah, untuk kemungkinan bulan depan kita mau pindah ke workshop yang baru ya guys. Nanti alamatnya ada di sini, nanti kasih mapnya ya. Pemberitahuan, informasi, nanti bisa di-scan atau ya nanti kalian bisa cek. Jadi ada 2 alamat yang sekarang di sini sama alamat di workshop kita yang baru. Kemungkinan kita nanti akan pindah ke sana dan ini akan digeser ke sana semuanya. Gitu guys ya. Makasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian mendapatkan produk-produk terbaru dan video terbaru dari AF Motorshop. Terima kasih, salam AF Motor Keren. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.